Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nima Desanti Rahayu Adihari dengan nomor NIM 2009511056 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen kelahiran anak babi baru lahir pada Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana pada mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi. Yang pertama yaitu pendahuluan, di mana ternak babi merupakan salah satu ternak penghasil daging yang perkembangannya mengagumkan dan memiliki berbagai keunggulan dibandingkan ternak lain, di mana babi adalah ternak yang potensial untuk dikembangkan karena mampu menghasilkan anak dalam jumlah banyak pada setiap kali beranak, sehingga jumlah anak sapihan maupun bayi potong dapat dijual lebih banyak dibandingkan ternak mamalia lainnya. Kemudian, dalam beternak suatu babi, peternak juga harus memperhatikan adanya suatu manajemen yang baik, meliputi yang pertama ada keadaan kandang, yang kedua ada pakan, yang ketiga ada sistem pemeliharaan, dan yang terakhir ada tata cara pemeliharaan. Di mana terlebih untuk babi yang baru lahir, karena sejak lahir hingga umur 10 hari, anak babi sangat sensitif dan dalam menghadapi lingkungan yang berat sehingga angka kematiannya cukup tinggi, terutama jika peliharaannya kurang baik. Jadi untuk peternak babi perlu adanya suatu pembelajaran untuk menangani suatu manajemen pemeliharaan suatu babi. Mana yang pertama saya akan menjelaskan mengenai keterlaksanaan induk beranak. Di mana pada waktu beranak, induk dapat berbaring, membentangkan tubuh, dan menendang ke belakang dengan kaki ke atas atau dapat berguling-guling ke sisi lain. Biasanya, seekor induk babi beranak itu akan merebahkan diri pada suatu sisi dan meletakkan bagian punggungnya pada dinding atau bagian lain yang mendukung atau menopang. Kemudian, adapun hal yang biasanya terjadi atau perlu diperhatikan dalam pelaksanaan induk beranak, yaitu yang pertama, beberapa induk, terutama babi yang baru beranak, pertama kali cenderung akan memakan anaknya atau disebut kanibalisme selama atau segera setelah beranak. Apabila diganggu dengan anak babi yang sedang menjerit atau diganggu dengan suara lain, induk babi akan segera menyentak anak babi yang baru lahir. Pada kondisi ini, anak babi harus dijauhkan dari induk dan dikembalikan ke induknya setelah induk mengembangkan naluri keibuannya. Apabila induk tidak tenang dan tetap jahat, dapat disuntikkan dengan obat penenang. Kemudian yang kedua, meskipun ternak babi secara alami merupakan ternak yang ramai dan gaduh, terutama pada waktu makan, seekor induk memerlukan lingkungan yang tenang pada waktu beranak. Pengaruh kebisingan cenderung menyebabkan perpanjangan waktu atau lama melahirkan atau reaksi akan beranak. Dengan demikian, disarankan supaya tidak mengganggu induk pada saat beranak kecuali terjadi kesulitan dalam melahirkan anak. Kemudian, kandang harus dijaga tetap bersih dan kering setelah beranak. Kandang beranak yang selalu kering dapat menolong untuk mencegah anak babi mencret dan menjaga agar bagian ambing tidak tertutup oleh makanan yang berair seperti adonan yang menyebabkan air susu induk babi yang baru beranak menjadi hilang. Jika kondisi lingkungan tidak menyenangkan, maka air susu hanya kadang-kadang keluar atau tidak sama sekali sehingga anak-anak babi menjadi lemah dan dapat mati secara tiba-tiba. Kematian anak babi ini sangat menonjol apabila keterlaksanaan dan peliharaan induk dan anak babinya kurang baik. Adapun penyebab kematian anak babi yaitu babinya mati akibat kelemahan dan kelaparan ataupun tertindih atau terjepit untuk babi. Kemudian faktor penyakit lainnya pun dapat menyebabkan kematian anak babi tersebut. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai tata laksana anak babi yang baru lahir. Nah, tata laksanaan atau manajemen anak babi baru lahir itu ada 8. Yang pertama, memotong tali pusar. Yang kedua, memotong gigi. Yang ketiga, memotong ekor. Yang keempat, mendapatkan kolostrum. Yang kelima, menyuntikkan zat besi. Yang keenam, penitipan anak babi dan makanan buatan. Yang ketujuh, membuat tanda dan nomor. Yang kedelapan, yaitu kastrasi atau kebiri. Saya akan menjelaskan mulai dari yang pertama, yaitu adanya pemotongan tali pusar. Nah, di mana tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kebuntingan, tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi baru lahir. Di mana adapun langkah-langkah memotong tali pusar
Yang pertama yaitu ikat tali pusar kira-kira 2 cm dari pangkal dengan sutas benang steril untuk meyakinkan tidak adanya bahaya karena pendarahan melalui arteri tali pusar. Yang kedua, potong tali pusar dengan gunting atau pisau di bawah ikatan. Kemudian oleskan di tempat pemotongan tali pusar dengan yodium tintus keras untuk mencegah infeksi atau sakit pada tali pusar. Kemudian yang kedua, atau adanya pemotongan gigi, di mana pemotongan gigi anak babi dimaksudkan agar tidak melukai puting susu induk atau menyebabkan luka antara sesama anak babi sewaktu bermain atau berkelahi. Di mana pemotongan gigi biasanya dilakukan oleh satu orang seperti berikut. Yang pertama, pegang kuat anak babi dengan satu tangan di mana 3 jari menahan rahang dan ibu jari menekan dari belakang leher dengan arah berlawanan. Kemudian yang kedua, masukkan jari telunjuk pada satu sisi dari mulut persis di belakang gigi atau jarum mendekati ujung lidah. Kemudian yang ketiga, dengan alat pemotong gigi atau menggunakan pemotong kuku biasa, potong gigi di atas gusi. Kemudian penting untuk menghindari pemotongan gigi sampai dasarnya, jangan membuat sudut yang tajam atau bergerigi sehingga dapat menyebabkan luka pada gusi dan lidah. Dan yang tiga, adanya pemotongan ekor, di mana biasanya menggigit ekor adalah suatu masalah yang sering terjadi di hampir semua peternakan babi, sehingga rutin dilaksanakan pemotongan ekor anak babi baru lahir. Panjang ekor yang dipotong dapat dari ujung hingga pangkal ekor, tapi biasanya cukup untuk memotong 2/3 hingga 3/4 dari ekor. Pendarahan yang semakin sedikit terjadi apabila beberapa alat yang digunakan tumpul. Pada umumnya, perhatian khusus harus diberikan terhadap kesehatan dan kebersihan selama melakukan pemotongan ekor di usaha peternakan. Kemudian, berikutnya ada mendapatkan kolostrum, di mana anak babi yang baru lahir tidak memiliki kekebalan atau pertahanan tubuh terhadap infeksi penyakit. Kekebalan ini baru dapat terbentuk setelah anak babi mendapatkan kolostrum, karena kolostrum banyak mengandung protein dan di dalam protein itu terdapat imunoglobulin, di mana kekebalan atau imunitas yang diperoleh dari kolostrum merupakan pertahanan tubuh pada kehidupan anak babi baru lahir sebelum berumur 10-14 hari. Jadi, anak babi baru lahir itu sangat penting untuk mendapatkan kolostrum dari induknya. Kemudian, adanya penyuntikan zat besi. Anak babi dilahirkan dengan persediaan kandungan zat besi yang rendah pada tubuhnya, sehingga susu induk tidak cukup kandungan besinya untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Akibat seringnya anak babi mengalami anemia karena kekurangan zat besi, terutama daerah dingin, sedangkan daerah tropis kejadian ini agak jarang. Di mana anemia pada anak babi menyusui merupakan masalah yang telah lama diketahui secara baik oleh para peternak maju. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh kekurangan zat besi, di mana plasenta dan ambing tidak efisien memindahkan mineral tersebut. Karena itu, anak babi baru lahir pada umur 2-3 hari biasanya diberikan larutan besi yang dioleskan pada puting susu induk atau diberikan per oral atau disuntikan khusus. Kemudian adanya penitipan anak babi dan pemberian makanan buatan. Penitipan dapat berhasil apabila induk ditangani dalam kandang yang mempunyai tempat beranak dan mulai dititipkan dalam waktu 48 jam setelah lahir. Kemudian yang kedua, pemindahan baik dilakukan lebih dini dalam kehidupannya sebelum pemilikan puting sudah tetap. Kemudian yang ketiga, anak babi yang kuat dan lebih mengerti akan lebih berhasil dalam penitipan. Kemudian yang keempat, umur atau waktu penitipan merupakan hal yang penting karena puting susu yang tidak digunakan akan menjadi kering. Kemudian, pemeliharaan anak babi yang kehilangan induk dapat juga menggunakan beberapa pengganti susu. Kemudian, ada pun campuran susu yang dianjurkan, yaitu menggunakan air susu campuran dengan kombinasi 1 liter air susu sapi yang sudah dipasteurisasi, kemudian 0,3 liter air susu dengan setengah kepala susu dan setengah air susu, dan yang ketiga adanya campuran telur mentah. Kemudian yang kedua, bahan-bahan tersebut dicampur dan disimpan pada temperatur 30 derajat Celcius. Kemudian campuran dikocok dan sebagian dipanaskan sampai 29 derajat Celcius sebelum diberikannya kepada anak babi.
Kemudian ketiga, pemberian pakan dilakukan dengan menggunakan selang karet yang sesuai dengan menyambungkan ke alat penyemprot. Ujung selang dimasukkan ke dalam mulut babi dan langsung dipompakan ke kerongkongan kira-kira 7,5 cm mengarah ke daerah jantung, sehingga di mana setiap ekor babi menerima dosis 15 cc campuran pada 5 jam per hari pada setiap hari pertama setelah lahir dan 20 cc pada hari kedua. Kemudian yang ketujuh, adanya pembuatan tanda nomor, di mana setiap ekor anak babi dalam perindukannya harus diberikan tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam penafsiran, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Para peternak kecil biasanya memberikan tanda pada babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu. Di pihak lain, para peternak komersial di mana terdapat ratusan bahkan ribuan anak babi dari berbagai umur dan dalam kelompok, pembuatan tanda atau nomornya dapat dilakukan dengan cara pemotongan daun telinga dan tato. Sehingga selain itu bisa juga dengan menggunakan airtag, cap bakar, pilok, dan sebagainya. Tapi cara ini kurang umum digunakan oleh para peternak babi. Kemudian yang ke-8 itu ada kastrasi atau kebiri, di mana kastrasi adalah suatu pengambilan bagian utama dari pejantan dan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Nah, melakukan kastrasi adalah suatu operasi yang sederhana, tapi hal ini dapat menimbulkan bahaya apabila seseorang tidak mempertimbangkan kondisi ternak dan lingkungannya. Kastrasi dapat berhasil pada setiap musim, akan tetapi paling baik dilakukan apabila dengan cuaca menyenangkan, dipilih hari yang cerah, sejuk, hindari cuaca dingin, basah, atau beruap. Di mana kastrasi anak babi dilakukan terutama untuk mencegah individu yang tidak diinginkan dari gambaran dirinya sendiri, fasilitas pemberian makan secara bersama, dan juga untuk tata laksana praktis lainnya. Tujuan lain dari pengebirian adalah untuk memperbaiki karkas, akan tetapi kenyataannya secara keseluruhan memperlihatkan bahwa pertumbuhan babi jantan hampir sama bila tidak lebih cepat daripada babi kebiri pada umur pasar yang sama, dan dengan efisiensi penggunaan makanan kualitas karkas yang lebih baik. Kemudian ini merupakan salah satu foto yang saya dapatkan dari hasil wawancara secara online dari peternak yang masalah alergianya, di mana biasanya pada musim COVID seperti sekarang ini kita tidak bisa melakukan wawancara secara langsung ke peternak, sehingga saya melakukan wawancara secara online dan meminta dokumentasi kepada peternak. Di sini ada dokumentasi berupa gambar anak babi yang baru lahir, kemudian diberikan lampu untuk agar anak babi tetap hangat. Kemudian ada juga video pada saat babi kawin. Saya akan memplay video ini. Baik, demikianlah proses dalam melakukan kawin dari babi itu sendiri. Kemudian video berikutnya itu ada video melahirkan. Ini merupakan proses melahirkan dari indukan babi yang dibantu oleh peternak dengan menarik kaki yang keluar dari indukan babi. Kemudian yang terakhir itu ada video menyusui. Ini merupakan video yang saya dapat dari peternak, di mana indukan babi menyusui anakan babinya. Biasanya dari wawancara peternak ini saya sempat menanyakan, biasanya dalam satu indukan itu melahirkan sampai 17 anak babi. Baik, sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Untuk itu saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.